Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah sistem operasi akan mendemonstrasikan materi Docker dan Kubernetes serta akan melakukan testimoni terhadap Docker dan Kubernetesnya. Di sini nama-nama dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada saya sendiri Arzar Arjuna, lalu ada Faiz Akbar Daifullah, ada Alia Karisa, ada M Valiran Irwansyah, dan ada Muhammad Rayhan Gumai. Baik, untuk definisi Docker, Docker itu merupakan aplikasi untuk menyatukan berbagai file software ya, dan pendukungnya dalam sebuah wadah atau yang bisa disebut dengan kontainer, agar memudahkan proses pengembangan software. Nah, kontainer ini itu bisa digunakan sebagai alternatif virtualisasi sehingga tidak perlu menyiapkan sistem operasi secara penuh. Dengan kontainer, ukuran file bisa menjadi lebih kecil dibandingkan virtualisasi yang biasa digunakan, seperti virtual machine dan software-software lainnya. Nah, kemudian untuk fungsi dari Docker ini yang pertama ya, itu mempermudah pengembangan aplikasi. Jadi Docker ini bisa mempermudah pekerjaan developer ketika mengembangkan suatu aplikasi. Yang kedua, itu bisa menyederhanakan konfigurasi. Nah, Docker ini tidak memiliki overhead, sehingga developer bisa menjalankan aplikasi yang diuji tanpa konfigurasi tambahan. Selanjutnya yang ketiga, itu terdapat fungsi yaitu memudahkan pengembangan kode pipeline. Nah, developer itu bisa memanfaatkan Docker Container sebagai tempat pengujian kode pipeline beserta tools yang diperlukan dengan mudah. Dan yang terakhir, itu bisa digunakan untuk debugging. Nah, ada fitur debug itu bisa membantu developer untuk mengatasi masalah pada aplikasi tanpa perlu bersusah payah ya dalam meninggalkan environment di Docker. Nah, kemudian untuk istilah-istilah dalam Docker itu ada tiga ya. Untuk ini ada beberapa poin ya. Jadi yang ketiga yang saya akan bacakan adalah yang pertama itu adalah Docker image. Nah, Docker image ini maksudnya kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Kemudian ada Docker container, itu wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Wadah ini itu mencakup kode, runtime, sistem tools, dan pengaturan. Container hanya bisa mengakses resource yang telah ditentukan dalam Docker image. Dan yang ketiga itu adalah Docker client. Nah, tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker build, Docker pull, dan Docker run kepada Docker daemon. Selanjutnya Docker Engine REST API atau API, yaitu komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker daemon. Komponen ini bisa diakses klien melalui HTTP. Lalu selanjutnya Docker daemon, proses pengelolaan Docker image, container, network, dan storage volume. Docker daemon juga menerima request dari Docker API tadi dan akan memprosesnya. Selanjutnya itu ada Docker host, yang mana Docker host ini merupakan komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Docker host juga bertanggung jawab menerima perintah yang diberikan oleh klien. Lalu terdapat fitur dan kelebihan Docker. Yang dimana yang pertama itu Docker Engine Compose, yang berarti Docker berfungsi untuk membuat dan menjalankan beberapa kontainer atau multi-kontainer sehingga dapat menghemat banyak waktu. Selanjutnya Docker for Mac, Linux, dan Windows, yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi yang berbeda seperti Mac, Linux, dan Windows. Lalu selanjutnya kelebihan Docker. Terdapat konfigurasi yang sederhana, keamanan yang baik, dan dapat dijalankan pada beberapa platform cloud, sehingga lebih fleksibel dalam melakukan porting aplikasi. Kemudian terdapat cara menginstal Docker, yaitu dengan Snap. Yang pertama, Docker tersedia sebagai paket Snap yang dikelola oleh Canonical. Metode ini juga mudah untuk digunakan di Ubuntu.
tapi tidak disarankan untuk produksi karena lebih lambat dibandingkan metode lain. Lalu selanjutnya, cloud. Untuk instalasi Docker di cloud ini, seperti AWS, Azure, atau Google Cloud, maka kamu bisa menggunakan Docker Machine untuk mengelola server remote dengan Docker yang sudah terinstall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan Docker Desktop. Eh, Lalu yang perlu kita butuhkan yaitu engine-nya udah running. Pertama-tama kita untuk membuat kontainer, kita memerlukan image. Nah, di mana image ini kita buat dulu dengan kita cek dulu apakah image-nya ada. Dapat dilihat bahwa di sini Docker image-nya belum ada. Maka dari itu kita perlu membuatnya Docker full, anggap saja hello world. Kita tunggu. Maka dapat dilihat bahwa Dockernya image-nya udah ada. Maka kita cek Docker image. Dapat dilihat bahwa ini udah ada. Lalu selanjutnya Docker. Kenapa ini 17 bulan ini? Karena kita udah ngambil Docker yang dengannya Hello World yang udah dibuat dari 17 bulan yang lalu. Lalu selanjutnya Docker untuk kita buat kontainernya, kita perlu cek dulu Docker container ls. Nah, di mana dilihat belum ada kontainer yang udah kita buat. Lalu selanjutnya kita perlu buat kontainernya dengan komennya docker create name, namanya kelompok, lalu image-nya tadi. Image-nya kita gunakan tadi, yang kita gunakan yaitu hello world. Lalu udah kebuat, maka kita cek docker start untuk runningnya ya. Docker start namanya itu kelompok. Dapat dilihat ini udah jalan, maka oleh itu kita lihat image-nya, lalu lihat sini lagi udah 9 detik. Lalu kita image lagi ke sini lagi udah 15 detik. Maka artinya dockernya udah jalan. Lalu untuk dockernya di remove, kita perlu gunakan docker rm, nama dari kontainernya yaitu kelompok. Maka kontainernya udah keluar, udah dilepaskan. Jadi itu cara ngedemoinnya untuk membuat kontainer di aplikasi Docker Desktop. Apabila saya terdapat salah kata, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi dari Kubernetes. Kubernetes merupakan sistem open source untuk mengotomisasi penyebaran, penskalaan, dan pengelolaan kontainer. Pada awalnya, Kubernetes ini dirancang oleh Google. Kemudian, sekarang dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes sendiri berfungsi sebagai pengelola kontainer serta menyediakan platform untuk mendukung fungsinya. Desain dari Kubernetes sendiri itu terdiri dari pods, label, dan selector, serta kontrol dan service. Objek dasar Kubernetes yang pertama itu ada pod.
Pod merupakan unit terkecil dan paling sederhana dalam model objek Kubernetes. Pod mewakili unit penyebaran, di mana satu instan aplikasi di Kubernetes dapat terdiri dari satu kontainer atau sejumlah kontainer yang terbagi untuk sumber daya. Yang kedua ada service, di mana merupakan abstraksi yang mendefinisikan sebagai serangkaian pods sejenisnya yang menjadi jalan masuk bagi request oleh pod-pod tersebut. Service mengawasi dan mencatat adanya perubahan state dari pod-pod yang merupakan bagiannya. Selanjutnya ada volume, di mana bagian ini merupakan bagian dari penyimpanan di cluster yang telah disediakan. Data yang disimpan pada volume tidak akan hilang, karena ketika dilakukan destroy terhadap pod. Selanjutnya itu ada namespace, merupakan cara untuk membagi sumber daya cluster di antara beberapa pengguna berdasarkan kuota sumber daya. Terakhir ada node, merupakan mesin pekerja di Kubernetes yang dapat berupa mesin virtual atau fisik, tergantung pada cluster. Node juga dapat terdiri dari banyak pod dan master. Kemudian ada Kubernetes arsitektur, terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada master node. Master node pada Kubernetes berfungsi sebagai master yang mengontrol keseluruhan unit dan cluster, mengatur workload, serta komunikasi antar sistem. Dan yang kedua itu ada worker node, yang dikenal sebagai pekerja atau minion, merupakan mesin tempat kontainer atau beban kerja digunakan. Baik, selanjutnya untuk fitur-fitur Kubernetes itu sendiri. Yang pertama ada auto scaling, yaitu fitur yang memungkinkan kita sebagai pengguna Kubernetes untuk otomatis atau meningkatkan jumlah pods berdasarkan beban kerjanya. Lalu yang kedua ada rolling updates, di mana dia memungkinkan kita untuk melakukan update aplikasi dengan cara yang lebih aman dan tidak mempengaruhi penggunanya. Lalu yang ketiga ada persistent volumes, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam aplikasi secara persisten. Bahkan jika podsnya dihapus, dia tetap akan menyimpan datanya secara persisten. Selanjutnya untuk cara menginstal Kubernetes, yang pertama ada Minikube, yaitu adalah tool yang memungkinkan kita untuk menjalankan Kubernetes di lokal, yaitu dalam komputer kita sendiri, di mana kita dapat menginstalnya dengan menggunakan perintah minikube start. Yang kedua ada cloud, di mana kita dapat menginstal Kubernetes di cloud seperti AWS, yaitu Amazon Web Service, lalu GCP atau Google Cloud Platform, dan atau Azure dari Microsoft. Dengan menggunakan layanan seperti EKS itu dari Amazon sekali lagi, GKE itu dari Google, atau AKS dari Microsoft. Oke, baik. Selanjutnya adalah demonstrasi dari penggunaan Kubernetes atau bisa disebut dengan K8 atau K8 kalau dalam bahasa Indonesia adalah Kubernetes. Nah, jadi dalam penggunaan dari Kubernetes ini itu bisa dibilang cukup rumit ya penggunaannya. Intinya setelah kita membuat image di Docker, nah di situ kan terdapat kontainer-kontainer yang akan kita kelola. Nah, Kubernetes ini berfungsi untuk mengelola si kontainer-kontainer yang ada di Docker itu secara otomatis gitu ya. Selengkapnya sudah dijelaskan di awal tadi. Ya, jadi untuk langkah yang memudahkan itu yang pertama itu kita buat terlebih dahulu directory ya. Misalkan namanya simple app. Jadi untuk membuat directory itu bisa langsung dari sini, dari PC, kayak dari dokumen ya, Windows Explorer, atau kita bisa buka command line, kita buka PowerShell, oke, dan kita buat seperti ini ya, mkdir directory simple app. Nah, seperti ini. Karena saya sudah membuat, jadi bisa dicek ya,
ls. Nah, ini ya, simple app sudah ada. Jadi foldernya ini berisikan file-file yang berguna untuk menjalankan Kubernetes. Jadi kita bisa lihat ya, cd simple app ls. Nah, inilah isi-isinya. Ada FJS, deployment YAML, Dockerfile, package.json, service YAML. Nah, beberapa file yang muncul di sini itu merupakan file pendukung ya. Oke, pada saat ini untuk langkah-langkahnya kita akan dibantu oleh ChatGPT ya, karena cukup ribet. Jadi saya sudah mencoba dan berhasil. Nah, untuk langkah pertama kita buat terlebih dahulu Docker image-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita buat Docker file dalam di VS Code. Nah, VS Code dan saya sudah membuat sini ada Docker file. Isinya itu ada di ini. Isinya ada ini kita di sini ya. Isinya di sini, di copy isinya ke sini, buat Docker file, new file, Docker file, terus isi ini ya. Kemudian kita balik ke command line tadi, kita buat simple app latest. Jadi ini kita copy code, kita buka terminal. Nah, ini kita kopikan ke sini. Enter. Ya, ini error karena tidak temukan ya. Cuman seharusnya ada ya. Harusnya ada dan bisa dijalankan. Mungkin karena sudah dijalankan, jadinya error. Nah, kemudian kita login ke Docker Hub. Nah, kita buka Docker Hub di sini. Website Docker Hub. hub.docker.com. Oke, kita masuk ke sini, lalu kita login. Nah, setelah kita login, itu kita akan berhasil masuk ya seperti ini ya. Akun saya bernama Raigums ya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah tag dan push image di Docker Hub. Nah, jadi kita tag image ini, kita copy code ke sini ya, ke PowerShell. Nah, ini Docker Hub username, kita ganti nama username kita. Nama Raigums. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita buat file deployment ya ke Kubernetes-nya dengan file YAML. Jadi kita di sini buat file deployment YAML di sini. Nah, ini sudah ada. Kita buat deployment YAML-nya. Kita copy dari sini. Kita ke sini, taruh di sini. Terus kita ganti Docker Hub yang ada di sini dengan username kita. Karena nama saya Raigum, jadi saya akan Raigum di sini. Kemudian itu kita buat file service-nya. Jadi ada dua yang digunakan, itu ada deployment.yaml dan service.yaml. Nah, di sini service.yaml-nya dan isinya itu dari yang gitu ya. Karena ini merupakan demo sederhana, jadi sederhana juga, yang paling sederhana. Nah, awalnya ini type-nya not port ya, karena kita menggunakan Docker Desktop, bukan menggunakan Minikube. Selanjutnya, kita akan mendeploy image tersebut ke Kubernetes-nya. Nah, jadi, langkah selanjutnya adalah kita copy kode ini dan masukkan ke command line ya. Oh, ini karena belum di run Dockernya.
Kita run terlebih dahulu ya. Kita buka terlebih dahulu Docker desktopnya. Nah, ini kita harus merankan engine terlebih dahulu ya. Oke, jadi sebelum kita membuat codingannya itu terlebih dahulu kita buka Docker desktopnya. Maaf tadi ada yang kelewat langkah-langkahnya. Oke, kita ulang ya. Nah, oke, sudah dibuat seperti ini ya tampilannya tadi untuk yang kita nge-build file image-nya ya. Kemudian kita cek dulu di ini. Oke, udah. Terus kita sorry. Nah, ini ya. Kita cek ke deployment yang mana. Nah, karena saya sudah meng-deploy ke kubectl, ke Kubernetes-nya, maka tidak ada perubahan ya, unchanged. Maka selanjutnya adalah kita menjalankan service YAML ya. Tetap sama ya, karena saya sebelumnya sudah upload ya, jadi unchanged. Nah, kemudian kita cek status podnya. Kita copy kode ini, taruh sini. Nah, ini merupakan image-nya ya, image dari si Docker-nya. Ini sudah running statusnya, maka sini sudah bisa untuk dijalankan ya. Sudah dijalankan. Oke, kemudian kita cari kubectl. Terus ini untuk mengetahui port-port yang digunakan ya. Nah, ini yang ini Kubernetes-nya sudah berjalan dari 3 hari yang lalu, dan untuk simple app service-nya sudah ada hampir 1 hari yang lalu. Ini karena saya sudah pernah membuat dari yang sebelumnya. Nah, untuk melihat hasil dari image-nya itu kita bisa ke sini ya, ke port ini 32005 melewat localhost. Nah, ini kita copy, kita buat tab baru, localhost ini kita ganti 32005. Kita enter. Seperti inilah hello world ya, karena memang tadi programnya codingan cukup sederhana, bukan yang ribet, teman. Untuk pengaplikasiannya demonya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi ya, kalau misalnya kita cek di Docker desktop ya, kita cek kontainernya. Nah, ini berjalan nih kontainernya. Ini semua berjalan kontainernya, running, dan ini Kubernetes-nya juga sudah running. Jadi istilahnya sudah mulai mengotomatisasikan si kontainer-kontainer ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya demokan pada kali ini. Terima kasih.